Bayangin, seorang anak dari pulau kecil, bukan dari keluarga bangsawan, tapi bisa jadi penguasa hampir seluruh Eropa. Ini bukan cerita film, ini kisah nyata dari Napoleon Bonaparte. Gimana caranya dia bisa naik secepat itu? Dan kenapa akhirnya jatuh juga? Di video ini, kita bakal bahas semuanya. Dari nol sampai jadi legenda. Selamat datang di Arsip Dunia. Napoleon lahir tahun 1769 di Pulau Korsika. Waktu itu, wilayah ini baru aja jadi bagian dari Prancis. Jadi dia tuh bukan orang Prancis asli banget di mata orang sana. Bahkan logatnya beda. Sejak kecil, Napoleon udah dikenal sebagai anak yang pendiam, ambisius, dan suka banget sama strategi perang. Dia masuk sekolah militer, dan disinilah semuanya mulai berubah. Dia bukan yang paling populer, tapi dia paling serius belajar. Fokusnya satu, jadi hebat. Tahun 1789, Prancis keos. Revolusi Prancis meledak. Raja digulingkan, sistem berubah total. Di tengah kekacauan ini, justru jadi kesempatan buat Napoleon. Dia mulai dikenal karena strategi militernya yang cerdas. Umur masih muda, tapi udah dipercaya memimpin pasukan. Salah satu momen pentingnya, dia berhasil mengalahkan musuh dengan taktik yang gak biasa. Dan dari sini, namanya mulai naik cepat. Kayak anak baru yang tiba-tiba jadi bintang. Tahun 1799, Napoleon melakukan sesuatu yang berani. Kudeta. Dia mengambil alih kekuasaan. Awalnya jadi pemimpin sementara, tapi nggak lama kemudian, dia memahkotai dirinya sendiri sebagai kaisar Prancis. Iya, dia literally bilang, gue yang berhak jadi kaisar. Tapi anehnya, rakyat banyak yang dukung. Karena di bawah Napoleon, hukum diperbaiki, ekonomi stabil, negara jadi lebih tertata. Salah satu peninggalannya yang terkenal, Kode Napoleon. Sistem hukum modern yang masih dipakai sampai sekarang di banyak negara. Setelah jadi kaisar, Napoleon nggak berhenti. Dia mulai memperluas kekuasaan. Satu persatu negara di Eropa ditaklukkan. Strateginya cepat, agresif, dan sulit ditebak. Dalam waktu singkat, dia jadi penguasa hampir seluruh Eropa. Banyak orang melihatnya sebagai jenius militer. Tapi, semakin besar kekuasaan, semakin besar juga risikonya. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Tahun 1812, Napoleon bikin keputusan fatal, menyerang Rusia. Awalnya terlihat mudah, tapi Rusia punya strategi sendiri. Mereka mundur sambil membakar wilayahnya sendiri. Napoleon masuk lebih dalam, tapi tanpa suplai. Lalu datang musim dingin. Dingin ekstrim. Pasukannya mulai mati, bukan karena perang, tapi karena kelaparan dan suhu. Dari ratusan ribu pasukan, hanya sebagian kecil yang kembali. Ini adalah titik balik kejatuhan Napoleon. Setelah kalah, Napoleon diturunkan dari kekuasaan. Dia diasingkan ke sebuah pulau kecil. Tapi dia sempat kembali dan mencoba berkuasa lagi. Namun akhirnya dia dikalahkan di pertempuran Waterloo. Setelah itu, dia diasingkan lagi. Kali ini lebih jauh, ke pulau terpencil di tengah samudra. Di sanalah hidupnya berakhir. Dari puncak dunia ke kesendirian. Napoleon bukan sekedar penakluk. Dia adalah bukti bahwa ambisi bisa membawa seseorang ke puncak, tapi juga bisa menjatuhkannya. Kisahnya bukan cuma tentang kemenangan, tapi juga tentang batas manusia. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, subscribe Arsip Dunia. Dan tulis di komentar, tokoh siapa lagi yang ingin kamu pelajari?